Selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan negara kita tercinta, Indonesia. Mumpung suasananya masih hangat, boleh dong ya, kalau episode mini podcast kali ini mengangkat tema renungan singkat seputar kemerdekaan. Yes, renungan singkat pastinya. Karena isi dari mini podcast ini kan memang didesain singkat, di kisaran 5 menitan. Kita mulai deh ya. Begini, mungkin tidak kita merayakan sesuatu yang maknanya sendiri saja kita tidak ketahui. Pastinya tidak kan? Kalaupun tetap kita rayakan, ya entah apa yang kita rayakan, ia menjadi perayaan semu tapi tanpa isi. Begitu juga kemerdekaan. Tidak elok kalau kita rayakan, tapi kita tidak memahami esensi dari kemerdekaan itu sendiri. Tapi bahasan kita kali ini tidak membahas soal kemerdekaan bangsa atau negara ya, karena yang satu itu cakupan bahasannya cukup luas. Bahasan saya kali ini akan fokus membahas kemerdekaan diri pribadi. Bahasan ini pun bukan bahasan yang mewakili kemerdekaan diri pribadi secara meluas ya, melainkan yang saya soroti dari aktivitas saya selama ini memfasilitasi proses coaching, konseling, dan terapi pada para klien. Saya masih ingat, seorang klien bertanya pada saya, "Coach, kalau coach sendiri bagaimana mendefinisikan pribadi merdeka?" Pertanyaannya sederhana memang, tapi membuat saya berpikir panjang dan mendalam. Dari pertanyaan itu juga akhirnya terjadi perenungan, yang membuat saya akhirnya memiliki kesimpulan sendiri tentang definisi pribadi merdeka ini. Bagi saya, pribadi merdeka adalah pribadi yang memiliki kendali diri, kendali atas dirinya dalam menjalani kehidupannya. Salah satu bentuk ideal dari pribadi merdeka ini yaitu orang-orang yang memiliki kendali untuk menentukan dan menjalani arah kehidupannya. Karena kan ada ya orang-orang yang tidak memiliki kendali untuk menentukan arah hidupnya, apa-apa diatur oleh orang lain, atau apa-apa terlalu bergantung pada orang-orang di luar dirinya. Akhirnya mereka menjalani kehidupan yang bukan kehidupannya. Tapi ya kita juga harus realistis. Ada kalanya situasi ini tidak terjadi dengan mudah. Ada juga kalanya orang-orang tertentu harus merelakan kehidupan yang sepenuhnya sesuai harapan ini karena mereka harus memerhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya tidak menuntut mereka untuk itu, tapi mereka yang dengan besar hati merelakan kepentingan pribadinya demi memenuhi kepentingan orang-orang di sekitarnya. Misalnya saja, seseorang yang merelakan harapannya untuk menjemput peluang di berbagai penjuru dunia karena mereka harus merawat orang terdekatnya di tempat asalnya. Kalau yang begitu, masih disebut pribadi merdeka tidak? Jangan salah loh, kunci dari pribadi merdeka itu tidak soal menjalani kehidupan sesuai yang diharapkan saja, tapi juga dari kesanggupan untuk menerima hal yang tidak sesuai harapan, karena menyadari ada amanat yang kita harus tunaikan. Artinya, kesanggupan untuk menjalani hal yang tidak sesuai harapan karena tahu hal itu merupakan sebuah amanat juga perlambang dari pribadi merdeka. Ada kesanggupan dan penerimaan di dalamnya. Ada kendali di dalamnya. Lain soal kalau menjalaninya penuh keterpaksaan. Nah, ini baru contoh kebalikan dari pribadi merdeka. Ada rasa tidak punya kendali di dalamnya. Bagaimana dengan mereka yang menjalani kehidupan dengan seenaknya? Apakah ini contoh dari pribadi merdeka? Bukankah mereka menunjukkan kendali dalam perilakunya? Belum tentu juga. Beda antara merdeka dengan seenaknya. Beda antara merdeka dengan egois. Kalau merdeka tapi tidak memerhatikan kepentingan sesama, apa arti dari kemerdekaan itu? Apalagi kalau ternyata mengklaim diri merdeka, tapi ada saja orang lain yang dirugikan karena tingkah seenaknya ini. Ternyata orang-orang ini merdeka dari apa yang mereka anggap kungkungan, tapi tidak merdeka dari hawa nafsunya. Pada akhirnya, hidup mereka lagi-lagi dijajah hawa nafsunya sendiri. Tetap saja hilang kendali atas nafsunya sendiri. Jadi, merdeka itu yang bagaimana dong?
Nah, ini bisa beda-beda definisinya tiap orang, tapi saya memilih untuk mendefinisikannya sebagai menjalani kehidupan dengan kesadaran, kewaspadaan, dan kendali penuh atas yang dipikirkan dan dilakukan. Ketika punya ruang untuk menentukan arah kehidupan sendiri, maka arah kehidupan itu ditentukan sebaik mungkin dengan penuh kendali. Ketika tidak punya ruang untuk menentukan arah kehidupan sendiri, maka siap untuk berdamai dengan amanat yang menyertai ruang itu. Menjalaninya tetap dengan penerimaan dan kendali diri. Ketika justru punya kebebasan, maka bertanggung jawab atas kebebasan itu. Tetap punya kendali agar apa-apa yang dilakukan bukan didasari oleh hawa nafsu semata. Jadi, kemerdekaan itu adalah punya kendali yang bisa dipertanggungjawabkan.